Shalom, shalom. Baik Pak Bu, kita akan sharing hari ini. Karena hari ini adalah awal bulan, saya masih akan menyampaikan pesan Tuhan. Itulah sebabnya beberapa minggu ini giliran saya terus yang berbicara di atas. Dan saya tahu bahwa ada maksud-maksud tertentu yang Tuhan sedang ingin kita kerjakan. Jadi bukan Tuhan ingin kita tahu, tapi Tuhan ingin kita kerjakan. Kalau Bapak Ibu tidak berkeberatan, boleh kasih tahu sama samping kiri. Tuhan inginkan kamu kerjakan sesuatu. Nyanyian tadi yang kedua sebelum yang terakhir berkata, saat kita tidak tahu, saat kita tidak lihat, saat kita tertidur, saat kita terlelap, Tuhan tidak pernah terlelap. Karena Tuhan hidup, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja untuk siapa? Tuhan bekerja untuk dirinya. Siapa dirinya? Anda dan saya adalah dirinya Tuhan. Karena Tuhan bukanlah orang yang egosentris. Tuhan adalah orang yang berbicara satu kesatuan. Maka Tuhan selalu menggunakan istilah kata kami. Dalam artian teologi, kata kami itu selalu diidentikan Tritunggal. Tidak salah. Saya tidak pernah membantah. Tapi saya mempunyai sebuah pemahaman yang juga keluar dari sana, bahwa kata kami-nya Tuhan itu berbicara sebuah kehidupan. Kalau kita berbicara kehidupan itu bukan berarti singular, berarti itu adalah plural. Jadi Tuhan katakan kita, berarti kita semua. Ya, kata Tuhan katakan jadikan manusia serupa dengan kita, atau kita jadikan. Sebenarnya Tuhan melibatkan kita di dalam perbuatannya. Sebab perbuatan Tuhan tidak pernah berakhir pada penciptaan, di masa penciptaan. Sampai hari ini pun Tuhan terus berkarya melalui apa? Melalui Anda dan saya. Buktinya, hari-hari ini kita lihat ada permunculan, penemuan-penemuan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu mengikuti pengembangan teknologi anak-anak muda, saya kaget. Ketika ada sekelompok anak-anak muda usianya rata-rata di bawah 40, mereka bisa buat banyak hal. Kalau Anda mau mengikuti, Anda bisa klik share saja di Google berbagai komunitas orang-orang hebat di luar. Diaspora ada di Amerika, ada di Jepang, bahkan orang-orang hebat di Jepang yang mengendalikan atom, yang mengendalikan itu adalah orang-orang Indonesia sesungguhnya. Dan relatif masih muda. Nah, siapakah dia? Dia adalah Tuhan yang kelihatan. Ya, dia adalah Tuhan yang kelihatan. Wah, ini pengajaran sudah mulai sesat nih. Ya, karena Tuhan berkata bahwa dia dalam diri kita kan, dan kita dalam diri dia. Kalau saya mengatakan bahwa saya adalah Tuhan, berarti bukan Anda sembah saya sebagai Tuhan, karena di dalam diri saya ada Tuhan. Kalau saya bisa berbuat sesuatu karena Tuhan dalam diri saya melakukan sesuatu. Nah, ini yang perlu tuh saya tanamkan kepada kita. Sehingga ada satu kalimat Pak Bu yang muncul pertama keluar di Taman Eden. Manusia tidak baik hidup seorang diri. Siapa yang bicara seperti itu? Siapa? Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu dalam bergumul dalam menghadapi masalah merasa sendiri dan tidak ada menolong Bapak Ibu. Gembala Bapak Ibu tidak akan pernah membesuk Bapak Ibu. Orang tua Bapak Ibu tidak pernah membesuk Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan kata dia tidak akan membiarkan engkau seorang diri. Begitu kita percaya ada Tuhan, berarti kita sudah hidup dalam sebuah komunitas. Disebut apa? Kita. Saya senang saudara saya, sahabat saya di Jakarta, anak dari Konrad Supit. Kali pertama dia punya gereja namanya Kita Umat Memuji. Itu dulu, sekarang saya tidak tahu pakai nama apa. Kata kita itu berbicara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Jadi saya mau meyakinkan kepada Bapak Ibu, apapun Bapak Ibu sedang hadapi alasan apapun. Satu hal,
bahwa Anda tidak seorang diri. Kalau Anda terus bertanya, Bapak Ibu terus, kalau kita terus menggumuli bahwa seakan-akan kita ditinggalkan oleh semua orang. Tapi hari ini dengarkan, firman Tuhan berkata, tidak baik hidup seorang diri. Artinya Tuhan yang berbicara, Tuhan juga genapi. Yang tidak kelihatan, Dia ada di tengah-tengah kita. Nah, hari ini saya mengubah satu topik. Sebenarnya saya sudah persiapkan dari minggu lalu lanjutan khotbah. Pagi tadi waktu saya menulis renungan, selesai renungan saya belum mengubah teks saya, masih saya pindahkan. Saya mau kirim untuk diproses di sini. Waktu saya habis jogging, di saat perjalanan Tuhan terus berbicara sama saya satu hal. Saya percaya kalau Tuhan berbicara sama saya, berarti memang ini sedang terjadi pada umat manusia di dunia ini. Sehingga saya pulang dengan buru-buru juga, tidak berlama-lama di warung kopi. Biasanya saya masih mampir warung kopi, ya. Dan saya tidak banyak ngobrol sama yang lain. Saya mulai buat lagi dari hal-hal yang saya dapatkan, saya jadikan pengajaran pagi hari ini. Apa itu? Kita lihat ayat ini. Pak Bu, mungkin firman Tuhan ini sering kita baca, biasa. Tapi pesan Tuhan hari ini enggak biasa. Karena kita berada dalam suatu kondisi yang sangat menakutkan. Salah satu contoh adalah COVID-19. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di negara kita. Corona. Saya gunakan bahasa yang lagi keren terakhir ini namanya COVID-19. Atau kopi Asyang kali ya. COVID itu. Saya hanya pesan kepada kita semua, tidak usah kita bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kita tidak tahu di alam yang tidak kita mengerti. Kita tidak perlu mengerti yang memang kita tidak mengerti. Tapi kita mengerti satu hal, Tuhan tidak tinggalkan kita seorang diri. Amin. Nah, buktinya di sini. Saya akan bacakan Pak Bu, tolong perhatikan. 2 Raja-Raja 6 pasal yang ke-6 ayat 15. Saya ambil 3 ayat. Soalnya kalau baca satu perikop Anda akan temukan banyak pesan Tuhan. Karena ini hanya pesan Tuhan untuk kita hari ini. Spesial saya mau sharekan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi dan pergi keluar. Apa yang lihat? Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. 16 berkata, lalu berkatalah bujangnya itu kepada tuannya tentu ya, Elisa. Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawab tuannya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan ke ayat berikut. Ada satu kalimat yang muncul tiba-tiba di sini. Kalimat apa Pak Bu? Kalau Bapak sedang menghadapi masalah. Jangan takut. Kenapa? Karena memang semua takut. Kalau saya bilang jangan takut, Anda juga bilang iya, memang kita semua takut. Takut tertular. Bahkan kita sudah punya jadwal liburan. Saya punya rencana dengan anak saya yang baru married. Harus berlibur ke kampung halaman saya. Mau lihat abang saya di Teochew. Karena sering kali dia minta saya datang. Abang sepupu saya. Kami sudah urus rencana Maret ini mau berangkat. Harga tiket waktu itu mahal, saya bilang sama Yusak, tunda sebentar, tunggu turun. Rupanya kemarin saya cek sangat amat murah pula. Saya bisa terbang sampai ke Hangzhou hanya dengan uang 1 juta pulang pergi. Terus saya tanya, masih mau pergi? Ya, yang pertama kali enggak mau. Saya pikir jatah tiket ini saya bisa kasihkan kepada Ayub. Kenapa? Kok kasih Ayub? Saya tahu di Alkitab Ayub sudah kebal dalam berbagai hal. Terhadap wabah yang begitu luar biasa saja dia lolos. Itu ayat Alkitab. Sebenarnya kalimat yang sangat membuat saya
mau share hari ini ada satu kalimat dia katakan begini. Bukan jangan takut. Jangan takut itu adalah sebuah perkataan yang biasa kita ucapkan. Karena memang orang takut kita jangan takut. Tapi kalimat yang sangat membuat harus saya sharekan hari ini adalah dia katakan sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai musuh. Dari mana Elisa tahu? Padahal musuh itu sudah jelas. Tapi yang menyertai mereka enggak jelas. Mengerti? Seringkali orang mengatakan ini, jangan takut. Saya pun bosan dengar kalimat seperti itu. Coba dong jelaskan, kenapa jangan takut? Umpama anak saya, dia ketakutan dalam menghadapi satu masalah. Saya bilang sama, nak jangan takut karena papa sudah punya solusi. Dia tenang. Nah kalau kita cuma bilang jangan takut gak punya solusi. Dan jangan ketakutan itu justru akan menyerat kita, membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang abnormal. Walaupun sekarang abnormal rame. Tetapi buat saya abnormal itu tidak bagus. Bukan warung kopi ya. Tapi di sini katakan bahwa seorang yang beriman, dia melihat sesuatu yang tidak lihat. Karena kenapa saya selalu menggunakan see the unseen, lihat sesuatu yang tidak terlihat. Buat Bapak Ibu mendengar kalimat ini kadang-kadang menjadi kontradiksi. Saya juga seringkali menasihatkan kepada jangan kamu lihat sesuatu yang tidak terlihat. Sebab kadang yang tidak kalau lihat terus gak ada, jadi ada nanti dia. Ya kan? Tetapi maksud saya jangan kamu lihat orang ngomong apa. Kan kamu tidak tahu. Katanya di sana sini sudah ada penularan. Kan kamu tidak tahu. Jangan lihat yang seperti itu. Jangan dengarkan seperti itu. Apa yang kau dengar, apa yang membuat kamu ketakutan. Dan itu yang akan menarik itu datang kepada kita. Kan seperti itu. Nah beda dengan satu kalimat. Orang yang punya iman, dia melihat yang tidak lihat dalam pandangan manusia. Orang yang beriman melihat yang tidak terlihat, sebenarnya dia terlihat karena dengan iman. Elisa seorang hamba Tuhan. Dia itu adalah gambaran Anda dan saya. Ya, saya berkata seperti itu, saya mau mengambil keuntungan bahwa Elisa adalah gambaran pendeta. Itu gambaran kita orang-orang yang beriman harus cara melihat masalah seperti Elisa tuh melihat ketika kita menghadapi masalah. Walaupun memang kita tidak lihat yang akan menolong kita, masih jauh. Sementara yang menyerang kita itu sudah nyata dan terukur. Ya kan? Bisa diukur kekuatan dan kecepatannya. Semakin hari semakin ketakutan. Pagi tadi saya dengar seorang anak Tuhan. Saya tidak sebut namanya. Ketika dokter mengatakan anaknya dalam kandungan, ususnya di luar. Anda bayangkan gimana hancur hatinya. Pada anak yang diharapkan, dinantikan. Lalu dokter bilang sama dia, ini bahaya sekali terhadap kandungan rahim maknya. Karena bisa-bisa anak itu tiba-tiba meninggal di dalam kandungan, bukankah itu membahayakan sang ibu? Lalu bertanyalah dia bagaimana cara menolong anak ini. Dibuka dulu, kemudian nanti pelan-pelan dimasukkan. Tetapi karena cara manusia untuk memasukkannya, biasanya tidak bisa mengikuti proses pertumbuhan janin dengan pertumbuhan macam-macam orang ibu itu. Jadi 1 bulan mesti dibuka 1 kali. Dibikin kayak threading katanya. Buka tutup. Lalu karena ada kalimat dikatakan kalau pekerjaan manusia tidak ada yang sempurna, memang seperti itu. Hanya pekerjaan Tuhan lah kata dokter.
Karena kata Tuhan buat dia mulai percaya pada Tuhan. Mulai dia berdoa. Jangan menggunakan tangan manusia. Daripada perut istri saya buka tutup dia bilang. Ini menjadi apa dia bilang. Belum tentu anaknya tertolong lagi. Akhirnya dia berserah kepada Tuhan. Beberapa bulan kemudian dia datang ke satu negara untuk di ronsen kembali dengan 4 dimensi. Dan tidak ceritakan keluhan tentang kandungan anaknya. Kemudian waktu di ronsen 4 dimensi, kepala dikasih lihat normal, bagus anaknya pertumbuhannya. Sampai kepada badannya bagus. Karena dia pengen cepat-cepat. Coba lihat perutnya dok. Begitu di ronsen ke bagian di scan bagian perut. Semua bagus. Coba diulangi lagi dok. Bagus dia bilang. Karena dia tidak tahu bahwa bapaknya ini punya pengalaman dengan berita dari awal itu. Coba lihat ususnya dok. Mau saya black katanya perut istri kamu. Semua bagus. Hanya di print kasih lihat hasilnya. Dan kembali lagi ke Indonesia untuk dikasih tahu sama dokter yang sudah periksa dia. Oh iya ini namanya mujizat. Tidak ada pertolongan tangan manusia. Tapi pertolongan Tuhan selalu ada di dalam hidup orang percaya. Dan ini bukan kesaksian biasa. Saya bisa berikan dia punya rekaman. Cuma karena saya belum dapat izin saya gak berani. Sebut nama pun saya tidak mau. Nggak etis di dalam khotbah. Pasti dia ikuti saya punya khotbah karena saya kenal. Nah, karena pegangannya adalah iman maka 17 inilah menjadi kata kunci buat orang percaya. Dari sini akan saya siarkan. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Ada begitu banyak orang matanya tidak bisa melihat. Mata apa? Kalau tadi Elisa melihat pertolongan Tuhan, kenapa dia tidak mau melihat? Ini biasanya kita. Kalau ada laporan apa? Kalau ada yang kasih kabar sama kita gimana bang? Saya gak percaya kalau saya gak lihat dulu. Terus bang, ini kalau lihat, iya besar banget. Anda begitu lihat langsung, optik kamu langsung masuk ke dalam memori pikiran. Jadi Anda bisa sama seperti dia. Karena persoalan yang datang itu bisa menggoda panca indera kita. Secara insting itu memproses kita punya hormon. Sehingga kita kalau bahasa politiknya terkooptasi katanya. Terundang ke dalamnya. Satu parlemen di dalamnya. Itu bahaya sekali. Lalu kita juga tidak bisa beriman. Maka orang yang beriman, silakan orang mau ngomong apa. Walaupun itu kenyataan. Saya pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu. Seorang jemaat, waktu saya lagi berdoa, saya tidak tahu dia bergumul pengen punya anak. Waktu kami lagi berdoa, saya lihat dia gendong seorang anak gadis yang cantik. Saya kasih tahu sama dia, kamu akan dapat seorang anak wanita yang cantik sekali. Amin. Pak Bu, kamu tahu nggak? Kata amin itu kan iman orang biasa aja. Saya ngomong juga karena saya lihat, saya percaya. 5 tahun tidak kunjung datang itu anak. Saya pun lupa, dia pun lupa. Ya kayak saya cuma yang ngomong. Satu hari ketemu, 5 tahun kemudian ketemu lagi. Waktu saya berdoa, sama lagi muncul. Saya bilang, kamu mau itu anak? Iya, tak doakan. Pertama cuma nubuatin, yang kedua saya doakan dia. Saya masih ingat, setelah saya doa, nggak lama anak itu akan lahir. Persoalannya 5 tahun yang lalu dia masih muda. Usianya mungkin sekitar 40 ya. Belum ya. Tapi saat waktu kedua kali saya ketemu, itu sudah lumayan. Dan memang 3 bulan kemudian dia hamil. Jadi sekarang ketika dia hamil suaminya, ketemu saya di Singapura, dia bilang, Pak Tony, kenapa? Itu loh anak saya. Loh senang lah. Udah 14 tahun ya kalau tidak saya. 17 tahun. Pergumulannya ada tiba-tiba hamil masih senang. Masalahnya istri saya udah berumur masih bisa lahirnya. Ya ampun. Ketakutan itu menghantui dia. Dan akibatnya ketakutan itu menjadikan itu kenyataan. Gak bisa lahir normal. Saya senang dengan, tapi saya belum minta izin sih.
Ada seorang jemaat di sini tadi saya ketemu dia lagi makan. Waktu saya kunjungi dia, nggak tahu udah berapa jam dia kesakitan. Waktu saya lihat anaknya memang siap keluar. Saya tanya, kamu mau dicesar atau mau lahir normal? Saya mau tahu dulu. Pak, saya mau lahir normal. Oke, pegangan tangan kita berdoa. Berapa jam kemudian itu anak lahir lumayan besar. Lumayan besar, buat saya kaget juga. Seusianya dia masih muda, itu lahir sebesar itu. Saya bisik-bisik sama suaminya, gimana kejadiannya? Senyum-senyum dia. Ada di sini hari ini ruangan ini, tapi saya belum ada izin, saya nggak sebut namanya. Nah, kembali lagi saya cerita kepada Bapak Ibu tentang yang satu di Jakarta yang ketemu di Singapura itu. Selesai itu berapa bulan kemudian, kira-kira 7 bulan dia mengalami kontraksi sehingga terjadi pendarahan. Saya diminta lagi ke rumah sakit, waktu itu ada di Pluit. Dokter bilang anaknya itu laki dan ini bahaya karena sudah pendarahan, harus dirawat, kita doakan. Di mobil istri saya bilang, yang itu anak laki loh, yang kamu lihat kan perempuan. Itu kata dokter, tapi kata Tuhan perempuan. Saya lebih percaya kata Tuhan, nggak usah ngomong banyak. Dia ngomong lagi, lu diam aja gue bilang. Kadang-kadang sama istri saya masih keras juga. Wanita itu sampai perasaan. Saya tidak mau pikiran saya terganggu. Dia ngomong lagi, saya diam. Saya nggak mau berdebat. Karena kalau berdebat makin panjang ganggu juga pikiran saya. Berapa bulan kemudian, berapa mingguan, di ronsen lagi. Sama pria, cowok. Saya nggak mau ngomong. Saya nggak pernah pikiran itu cowok atau cewek. Saya cuma satu, Tuhan yang benar lah. Karena dia yang kasih. Sampai 9 bulan kemudian dia mau melahirkan, tapi memang dia harus dicesar. Saya ajak istrinya yang mau melahirkan doa. Kamu percaya Tuhan atau percaya sama dokter? Saya percaya Tuhan. Waktu itu anak kamu perempuan, suaminya Pak Pendeta barusan sudah di USG sama dokter cowok. Ini sama saya tonjok nih orang nih, ganggu pikiran saya. Ini lagi penetrasi gitu loh, lagi ngadakan sebuah kontemplasi ke sang yang mau lahirkan. Saya doakan masuk aja. 1 jam kemudian ya. Begitu saya penetrasi semua kaget. Penetrasi adalah pendalaman. Anda tuh pikirannya penetrasi yang lain ya. Terus masuk ke dalam 1 jam kemudian keluar. Itu anak di dalam pelukan si sang dokter tanya suaminya. Anak kamu cowok atau cewek? Kata papinya. Cowok dok. Dia buka. Nah. Kira-kira Anda cowok atau cewek? Cewek. Saya katakan si diansin. Orang yang beriman lihat sesuatu jangan mau tunggu. Kita lihat Elisa. Ketika dia ngomong dia gak mau tahu masalah. Tapi dia percaya pada Tuhan. Waktu dia berdoa, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan apa? Kuda dan kereta berapi sekelilingnya. Ayat ini sederhana. Karena Anda sudah dibukakan. Tapi kalau Anda lihat ayat pertama, waktu Elisa ngomong, Elisa juga tidak tahu. Elisa juga belum lihat apakah ada kereta seperti itu. Tetapi bicara masalah itu jelas. Itulah sebabnya hari ini lewat firman Tuhan ini saya membagikan quote buat kita. Keluar dari pemikiran seperti itu. Quote-nya apa? Yang pertama, itu apa? Masalah itu bisa datang setiap saat. Masalah itu disebut problem. Sebenarnya tadi saya udah ganti ya, problem. Cuma keluarnya seperti itu, jadi nggak keren. Saya kata problem, Anda nggak tahu buat apa. Tapi di dalam pengertian saya, problem is the moment. Problem itu adalah momen.
Kalau kita tidak punya problem dalam hidup kita nggak punya sebuah momen apapun. Gelap jalannya. Ya. Bilang, problem is the moment. Ini sebuah momen buat kita. Momen buat apa? Buat kamu ngeluh. Seperti tadi si bujang Elisa. Momennya itu adalah ngomong sama Elisa, bisa saja. Bisa ngomong sama bapakmu, bisa ngomelin gereja, ya bisa saja. Betul nggak? Nah, sebagai orang yang percaya, kalau tadi bujangnya ketika ada masalah datang, dia ngeluh ke siapa? Ngeluh ke bosnya. Bos, rugi tahu nggak tahun ini? Kira-kira gitu loh. Bos, celaka kita. Ini gak pernah terjadi pada murid-murid Tuhan. Waktu perahunya dia kena badai. Dia bilang apa? Guru, tidak tahukah kita mau apa? Wih, itu kalau Anda konstruksi bahasanya tuh bahasanya kasar loh. Tidak tahukah kita akan binasa? Nah, beda dengan orang beriman kan. Nah, beda dengan si Elisa. Momen apa? Menurut Anda momennya momen apa? Bro, Anda keren hari ini juga, tapi selalu memang keren. Momennya kita ke Israel aja kali ya. What the moment? What you do? Dubai. Do something by something. Kita lihat, to pray. Masalah itu adalah momen untuk kita menyembah. Saya waktu bulan Mei di Jakarta, ngumpulin orang berdoa susah. Tapi ketika bulan Mei terjadi, satu komplek kumpul di jalan. Kami berdoa untuk Indonesia, lintas agama. Buat apa? Sebuah momen, sebuah keadaan. Nah sekarang Pak Bu, apa yang sedang terjadi di dalam hidup kamu? Saya tidak tahu. Mungkin usaha kamu. Mungkin juga rumah tangga kamu. Buat orang yang punya duit, dia bisa berlalang buana cari pertolongan kan? Kalau kamu sakit, kamu punya duit, cari dokter, tidak salah Pak Bu. Satu dokter nggak sembuh, cari 2 dokter. Satu negara tidak bisa nolong, Anda bisa ke banyak negara, tidak salah. Tapi semakin banyak negara kita kunjungi dan tidak ada pertolongan, justru buat kita lebih parah. Salah nggak cari dokter? Tidak salah. Tapi saya menganjurkan apapun terjadi di dalam rumah tangga kamu, di dalam kehidupan kamu. Yang pertama, keadaan itu jadikan momen kita berdoa dulu. Tuhan utama, bilang Tuhan utama. Ketika doa, apa yang terjadi? Mata terbuka. Ya kan? Orang yang berdoa, semakin dia dekat dengan Tuhan, hatinya cerah. Ketika hati cerah, pikirannya jadi cerdas. Ambil keputusannya juga tepat. Ya. Pak, Bu, semua ya. Saya tidak tahu Anda punya persoalan apa. Tapi ketika persoalan datang itu adalah momen untuk apa? Suami istri berdoa. Memang keren kan? Kalau suami istri kurang berdoa, saya doakan banyak masalah. Supaya ada gandengan tangan. Kau perlu pelukkan doanya, lebih kencang gitu. Ya, guling-gulingan. Coba kalau suaminya ada persoalan. Istrinya peluk dia doa. Coba kalau istri ada masalah, dia peluk dia kan? Kalau nggak ada masalah, doanya lu di depan gua di dalam. Udah tadi. Di mana? Yang saya bilang Singapura sama Korea. Maka COVID-19 bisa masuk. Indonesia semua orang berdoa, nggak ada satupun. Ya ada cuma Kobe Martin. Mata terbuka. Open mind is the momentum. Ketika kita punya mindset terbuka, itu adalah sebuah momentum. Nah, saya bertanya, momentum apa?
Because your mind open, what you do. Apa yang kamu lakukan? Berdoa, tadi udah berdoa kok. Karena doa terbuka. Ya kan? Begitu terbuka itu adalah momentum. Bilang momentum. Momentum buat apa, bro? Iya, tadi udah pray. Pray terbuka nih. Mindsetnya terbuka, cerdas. To action. Kita lihat ya, quote saya ya. Quote saya sesuai dengan Alkitab yang saya baca. Iya, kita melihat sesuatu yang tidak terlihat. Kan tadi Elisa kan bujangan kan belum bilang apa-apa kan. Tiba-tiba apa? Dia mulai melihat apa yang dikatakan oleh bosnya. Pak Bu, awal tahun apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui kita? Kita lebih dari pemenang, kan gak kelihatan. Ketika kita lihat. Saya kadang marah benar, saya kadang tergoda untuk mau marah juga terhadap sebagian orang. Udah dikasih tahu. Tapi masih gak percaya. Cari pertolongan sana sini. Anda dirongrong. Kadang-kadang saya sebagai manusia itu bisa geram. Maka saya gak heran, saya punya senior satu dulu. Dia kalau khotbah dia marah banget. Kenapa? Tujuan kami marah itu bukan karena untuk kepentingan. Kalau dikasih tahu gak mau. Tapi lu ada masalah yang nyusahin ke gue. Ngerti gak? Jadi pendeta perlu juga ngomongnya agak keras. Supaya apa? Supaya kalau jemaatnya hidup dalam kelimpahan kan jemaatnya pendeta kan tenang. Ya minimal kecepatan berkat juga kan. Maksudnya dia senyum kita senyum. Tapi kalau semuanya punya masalah. Waduh 1000 jemaat punya masalah. Pendeta jadi apa? Amsyong. Nah lihatlah tahun berjalan. Memang ada berita yang buruk, tapi kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Sempurna adanya dan penuh pengharapan. Nah, kalau kita sudah melihat sesuatu yang tidak lihat, kita rasakan itu Tuhan. Masalah, sekali lagi, tergantung Anda melihat masalah itu dari sudut pandang mana. Kalau Anda sudut pandang itu masalah adalah malapetaka, selesai Anda. Tapi kalau Anda kata masalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan masalah, berarti Tuhan ada di sana. Pak Bu, pagi tadi sebenarnya saya mau khotbah tentang di dalam masalah, di situ ada hadirat. Karena hadirat tidak bisa dipisahkan dengan masalah. Dunia ini tercipta, Tuhan hadir di sana karena Dia mengasihinya. Jadi tidak ada satu masalah pun yang bisa memisahkan antara Tuhan dengan kita. Justru lihat masalah kita bisa lihat Tuhan di situ. Ngerti enggak? Lihat Tuhan itu berarti kita mulai merasakan Tuhan. Merasakan Tuhan itu merupakan apa? Movement. Rasakan itu adalah movement, gerakan. Anda kalau mulai merasakan Tuhan, saya mau tanya Pak Bu, satu hari saya itu nggak tahu kenapa tiba-tiba mindset saya tuh kebawa dalam suatu pengalaman masa lalu saya. Saya lagi mau mobil, teringat. Apa yang terjadi? Seluruh hormon saya bereaksi. Tegang. Keringat dingin loh. Pada masalahnya sudah hilang. Seakan-akan masih akan datang. Anda bayangkan. Kalau Anda mulai merasakan Tuhan, movement kamu apa? Gerakan Tuhan. Secara apa? Secara hormonal. Secara reaksi tubuh. Itu terjadi. Bukan lagi kita cuma hanya melihat, tapi kita mulai apa? Merasakan ya. Itu disebut apa? Movement. Nah, feeling God is the movement.
to the experience of God. Pengalaman bersama Tuhan. Maka Anda bilang pengalaman bersama Tuhan lebih baik daripada pengetahuan tentang sebuah kebenaran kan. Kebenaran itu pengetahuan tetapi mulai kita ngalami. Dan itu bicara waktu akan dinyatakan. Secara hukum psikologi, apa yang kau rasakan lambat atau cepat itu akan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau merasakan Tuhan sedang merancangkan dirimu yang baik. Walaupun godaan itu bisa datang coba mau mengganggu kamu. Dari anak, dari istri, dari suami, dari usaha. Oke, forget it aja. Lupakan aja bahwa engkau terus mengalami sama Tuhan. Walaupun mengalami kemerosotan. Kalau engkau terus mengalami Tuhan. Ketika Tuhan mulai nyatakan di dalam kehidupan kamu kemuliaannya. Engkau baru tahu. Wow, kata pemazmur. Aku seperti orang bermimpi loh. Mulut saya tertawa. Itu kan pernah kita ngalami gereja ini. Mungkin sebagian kita belum pernah baca sejarah. Tapi saya yang ngalami. Belasan tahun kita alami. Saya yakin banget dengan Tuhan. Tapi ada orang lain bisa memprediksikan Tuhan sudah tidak ada. Saya juga bingung. Kayaknya kita bayar kontrakan sama Tuhan sudah hilang. Mesti kita cari tempat baru. Itu sebuah pemikiran-pemikiran yang membingung, merusak mindset kita. Nah, saya akan tutup dengan kalimat kata pengalaman bersama Tuhan. Pak Bu, pengalaman Tuhan ada hal-hal yang penting dipelajari. Pertama, kalau kamu pengalaman Tuhan itu bicara respect kamu dulu. Tidak ada respect dengan semua pengalaman bersama Tuhan. Baik kamu lagi sakit, kamu ngalami bersama dengan Tuhan. Kalau kamu respect dengan itu, maka kamu akan meresponnya dengan hati apa? Ucap syukur. Orang bisa ucap syukur apa? Karena dia menghargai apa yang sedang dialami. Saya respect sama Anda. Saya sangat menghargai Anda. Maka apapun yang buat saya respon. Kalau saya nggak respect sama dia, sebagus apapun yang dia bikin nggak akan saya pernah respon. Pak Bu, kalau Anda tidak pernah respect dengan Tuhan melalui gereja ini, sebaik apapun gereja ini buat, engkau tidak akan pernah respon. Betul? Kalau kita nggak respect suami kita, sebaik apapun yang suami kamu kerjakan, kamu nggak akan pernah respon. Pertama ada respect dulu, hargai. Kenapa berlian kalian taruh di berangkas? Karena kamu anggap itu berharga. Begitu ada bilang maling sebelah rumah tanggamu, rumah kamu, apa yang kamu lihat pertama? Tiba-tiba tetangga bilang dia kemalingan. Yang kan kamu cari apa pertama? Masuk ke rumah, lihat berangkasnya terkunci enggak? Iya Pak ya, karena kamu respect dengan barang itu. Berarti kamu respon. Ya, cepat sekali. Orang yang respon pasti dia responsibility. Karena respon itu ada power. Respon itu power. Saya coba, pagi tadi saya iseng terus saya klik Google tentang soal perpuluhan. Saya agak terganggu oleh berbagai pandangan-pandangan orang. Sehingga saya agak minder berbicara perpuluhan. Udah lama saya gak mau bicara. Tuhan bilang sama saya, kamu jangan berhenti ketika kamu anggap itu aku yang suruh. Karena ini tujuannya untuk jemaat yang aku percayakan. Kan kamu tidak punya niat untuk menguras harta, kekayaan dari jemaat kan. Jadi saya gak mau berhenti tuh. Terus saya klik, apa kata responsibility? Kata responsibility itu berarti kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada siapa? Pertama, God. Ya kan? Tanggung jawab pada Tuhan dulu. Jadi apapun yang kamu buat, jikalau kamu bertanggung jawab pada Tuhan, salah satu adalah harta yang kamu dapat. Kalau harta yang kamu dapatkan melalui kerja kerasnya kamu, ketika kamu bertanggung jawab, ini punya Tuhan, berarti ada satu kata yang disebut per 10. Dibagi jadi 10. Tahukah Anda apa artinya? Kata per 10 itu mengandung sebuah penyerahan hak kepada Tuhan. Itu disebut apa?
power of God. Dan power of God. Bilang sama-sama, power of God. Tahukah Anda apa arti kata power of God? Itu namanya pangkat. Kalau Anda pangkat 10, itu namanya power of God. Saya tidak mengiming-iming Anda ketika Anda percaya Tuhan ada pangkat 10 penghasilanmu. Tetapi itu memang seperti itu bahasanya. Kalau Anda bertanggung jawab pada Tuhan, maka harta kekayaanmu mendapat apa? Pangkat 10. Anda hitung sendiri aja. Bilang apa? Wow. Cuma kalau kita nggak respon, bisa nggak kemerosotannya pangkat 10? Tuhan nggak kejam, tapi dunia kejam. Ya, Tuhan nggak kejam, dunia kejam. Saya mesti jelaskan dulu. Responsibility pertama apa? To God. Apapun yang kamu alami, ini untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan kok. Jangan nangis. Yang kedua, to ourselves. Untuk diri sendiri. Hukum Tuhan kan. Kasihlah Allahmu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pak, Bu, kalau Anda sudah diberikan sesuatu, bertanggung jawab pada diri sendiri. Saya kadang-kadang suka berpikir begini. Entah salah, entah enggak. Tapi Tuhan selalu izinkan saya mengajak beberapa orang, mereka lakukan. Masalah boleh datang, keadaan boleh terpuruk. Kalau anak kamu biasanya minumnya itu Denko. Gara-gara kamu mungkin gajinya turun atau ekonomi, jangan turunkan jadi susu campuran atau tajin. Tetap Denko. Ngerti nggak maksud saya? Kalau kamu sudah dikasih mobil, gara-gara bensin naik, pakailah mobil. Jangan Anda naik motor. Saya punya satu teman, gurunya Kristen. Ya Kristen kalau tidak salah. Ya ada ya Kristen, guru dia. Punya mobil. Tuhan kasih. Kristen ya ada di sini. Tapi dia pakai motor. 100 meter dari gereja, dia ketemu truk, pecah perutnya. Mungkin kamu lupa. Guru kamu. Siapa? Yang di Jakarta. Pak Robert. Pemain drum. Dia punya mobil. Ya sekarang banyak orang berpikir seperti itu kan. Bensin mahal, pakai motor aja. Tapi Anda bilang mau pengen cepat, ya silakan. Ada banyak hal. Kenapa kamu gak bertanggung pada diri kamu? Tuhan sudah berkati kamu. Tuhan berkati saya pengen ke Israel. Gara-gara saya kurang beruntung. Pada mampu gitu. Batal aja. Nggak nyindir, cuma kasih tahu aja. Bertobat loh, jangan main-main loh. Kita mengurangi, kita nggak bertanggung jawab pada diri sendiri. Saya bukan ajak Anda itu boros. Bukan, tapi saya mau kasih, kalau Anda sudah ucapkan buat diri Anda, walaupun kondisi susah lakukan. Ngerti nggak? Kalau kamu tidak menghargai diri kamu, siapa yang menghargai diri kamu? Hei, lihat kiri kanannya. Kok jadi tegang semua? Tahun ini lagi tahun susah. Jangan susah Anda sunat punya Tuhan, sunat punya sendiri. Lalu ujungnya apa? Sunat punya orang lain. Mati. Ini yang terakhir. Jadi tanggung jawabnya Tuhan, diri sendiri dan sesama. Saya punya teman, saya tutup dengan satu quote teman saya. Waktu krisis bulan Mei, saya tutup tapi saya dengan krisis bulan Mei, perusahaannya nyaris bangkrut karena nggak ada sales, nggak ada penjualan. Karyawannya hampir 1.000. Anda bayangkan hampir 1.000. Di mana-mana terjadi PHK kan, betul nggak? Secara ekonomi harus.
Tapi dia pernah bilang sama kami, karena dia seorang pendeta juga, pendeta muda di gereja kami di Jakarta. Saya tidak rela. Waktu saya lagi untung mereka kerja keras. Sekarang saya nggak, kenapa saya mesti PHK? Dia mulai jual dia punya aset. Dia jual gudang, dia jual tronton yang nggak dipakai. Semua yang memang agak nganggur dijual untuk bayar gaji karyawan. Kewajiban dia untuk Tuhan dia lakukan, dia nggak mau hutang. Karyawan dia bayar. Bahkan anak istrinya tetap masih happy bisa keluar negeri. Dan berapa lama? 1 tahun waktunya. Kalau ini namanya mungkin saya boleh bilang karena dia di Sungai Yordan. 1 tahun kemudian karena ada satu perusahaan bangkrut. Dia kan seorang ekspedisi, bangkrut, kemudian barang yang biasa menggunakan jasa dia nggak jalan lagi. Lalu bosnya dari Australia telepon dia, loh, ini barang laku banget di Indonesia, tapi karena perusahaan ini bangkrut, kamu yang nganggur, kamu aja yang pasarin. Aku nggak ngerti, itu nggak perlu ngerti, tinggal Anda iklankan aja. Dia cuma coba 1 kontainer, barangnya belum sampai sudah terjual. Akhirnya dalam 1 tahun dia punya keuntungannya. Saya tidak sebut berapa keuntungannya, tapi Anda kalau ke Jakarta ada satu gedung namanya Soho ya. Gereja kita dulu kan sekarang jadi Soho ya, Fit ya. Ya Soho, itu gereja kami. Itu gedung sebelum jadi Soho, itu dibeli sama dia 65 miliar. Dia kasihkan ke gereja Sungai Yordan Pusat. Dan sekarang itu dibeli lalu dijadikan gedung Soho. Itu dulu namanya gedung Dewa Ruci. Orang yang punya tanggung jawab terhadap sesama, Tuhan memperhitungkan. Tapi kadang-kadang kita pengen apa? Yang penting gua senang. Hari ini jadikanlah apa yang saya sampaikan sebuah quote buat kita. Mari kita bertobat. Mari berdiri. Lagu yang tadi, kedua sebelum terakhir. Ya, I worship you. Ya. Turning lives around.
stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Tenangkan jiwamu di hadirat Tuhan. Saya tahu hari-hari ini begitu banyak persoalan sedang mengancam kita. Walaupun belum datang tapi seakan-akan sudah datang. Bahkan ada yang sudah mulai bergerak di dalam diri kita. Sesuai lagu tadi, engkau sedang ngurusi persoalan kamu. Tuhan terus bekerja untuk kamu. Mari Pak Bu, lihat. Dalam persoalan itu ada sebuah momen untuk kita berdoa. Di saat kita berdoa, mindset kita terbuka. Ketika terbuka, lihat rancangan Tuhan. Kalau kamu sudah melihat, mulai rasakan di dalam hidupmu. Jadikan sebuah pengalaman. Bagaimana kamu meresponi persoalan ini? Apakah malapetaka atau berkat? Ketika engkau meresponi ini adalah berkat Tuhan, maka bilang sama Tuhan, ini untuk engkau. Walaupun kita sudah mulai merasa tidak sanggup. Saya punya 3 sahabat ini yang luar biasa, selalu memberikan spirit buat saya. Walaupun mereka bukan seorang full timer, mereka seorang pengusaha, tapi mereka punya tanggung jawab di dalam pelayanan. Dia bilang, Ton, di dalam kondisi apapun saya, untuk Tuhan saya utamakan. Saya tidak mau menari di atas penderitaan orang. Respon pada Tuhan. Respon pada diri sendiri. Ketika engkau sedang bergumul, ketika engkau sedang menghadapi masalah, hey, kalau engkau sudah mulai komitmen diri kamu, mau olahraga jangan dikurangi. Itu keputusanmu. Kalau engkau perlu makan sesuatu untuk gizi tubuhmu, jangan dikurangi. Gara-gara persoalan. Persoalan bisa datang, dia akan pergi. Dia bukan tamu khusus kita. Demikian orang lain. Jangan karena dia baik lalu kita berbaik kepada dia. Kehidupan manusia cenderung up and down.
Kita tidak pernah melihat manusia karena keadaan. Kita melihat manusia karena perjanjian Tuhan. Kita pandai. Saya ingat seorang sahabat saya di Jakarta. Dan sekarang saya tidak tahu kemana dia pergi. Waktu dia tidak punya apa-apa, dia begereja bersama dengan kami. Dia bisa jadi pengkhotbah dan sebagainya. Akhirnya dia cari gereja yang lebih besar buat dia bisa mengisi dirinya sebagai pengkhotbah. Kemudian dia pindah gereja yang lebih besar. Mungkin tidak ada gereja yang lebih besar lagi. Dia membesarkan dirinya, sekarang hilang dari permukaan bumi ini. Hargai orang yang pernah punya akses di dalam hidupmu. Pertama adalah ayah dan ibumu. Dan yang kedua, gurumu yang pernah membuka cara berpikirmu. Walaupun di kampung. Orang-orang yang pernah membawa kamu kepada menjadi manusia yang bisa diperhitungkan. Satu masa mungkin kita akan ketemu orang yang lebih hebat. Kalau tidak ada langkah pertama, tidak ada langkah kedua. Dalam hitungan, angka yang paling tidak diperlukan adalah 0. Tetapi tanpa ada 0, kamu tidak bisa menjadikan sebuah bilangan. Mari tangan terangkat pada Tuhan. Masing-masing berdoa, Pak, Bu. Kadang-kala keterikatan kebatinan saya dengan jemaat yang begitu kuat. Saya banyak merasakan persoalan jemaat, tapi saya tidak punya keberanian untuk berbicara ketika itu terlalu sensitif. Bahkan kadang-kadang kalau saya bicara, ada yang tersinggung pula. Tapi hari ini, saya mau berkata, apapun yang Anda mengertilah satu hal, Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Bapak, biarlah jemaatmu bisa menikmati hidup ini. Karena masalah yang dihadapi adalah sebuah momen untuk mereka berdoa, untuk mengalami Tuhan. Ada keterbukaan mindset, sehingga mereka bisa melihat selama ini yang tidak terlihat. Dan mereka bukan hanya melihat, mereka mau merasakannya. Walaupun itu belum terjadi. Dan mereka mulai bertanggung jawab, memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidup. Baik pelayanan, baik hal apapun yang tidak akan mengurangi untuk Tuhan. Untuk diri sendiri, yaitu keluarganya, yaitu seluruh komunitasnya dalam dirinya. Dan terhadap pelayanan keluar sesama. Itu menjadi tanggung jawab bersama. Tuhan, ketika apapun yang mereka hadapi, ketika mereka menyadari firman Tuhan hari ini. Kalau saja Elisa membawa bujang mengalami spiritual transformasi, maka hari ini akan terjadi spiritual transformasi buat jemaatmu di tempat ini. Hamba minta di dalam namamu yang mulia, yang sakit terjadi pemulihan. Masalah rumah tangga sudah ada jawaban. Usaha pekerjaan ada pemulihan. Segala persoalan yang mereka hadapi bukan menjadi persoalan, karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan.